Oke, rekan, kita lanjutkan masih di seputar dunia peternakan. Nah, saya kan ambil jurusan peternakan di Universitas Mataram, dan saya mau nanya sedikit tentang peternakan. Nah, pasti di setiap profesi, apapun profesi kita itu pasti memiliki tantangan tersendiri kan. Nah, kira-kira nanti semisal ada tantangan kan di dunia peternakan, kita ambil satu contoh peternakan ayam. Kan nanti Indonesia akan semakin maju, semakin ke depan Indonesia akan memiliki penduduk yang semakin padat, semakin berkembang. Otomatis pemukiman itu akan semakin padat pula. Nah, kita ambil contoh peternakan ayam tadi, bahwa kalau peternakan ini pembicaraan awam ya, bahwa kalau peternakan ayam itu harus di lahan yang agak luas, kemudian jauh dari pemukiman. Nah, kira-kira gimana solusinya ini supaya nanti kan Indonesia akan semakin padat ini, otomatis lahan-lahan akan semakin berkurang, semakin menyempit kan. Nah, supaya untuk mengantisipasi tadi ayam yang diternak yang begitu banyak itu bahkan sampai ribuan, agar tidak baunya, kotorannya itu tidak menyengat sampai ke pemukiman. Nah, gimana itu solusinya? Kira-kira bisa nggak kita tetap beternak ayam dan memiliki hasil ternak yang banyak di saat Indonesia yang akan semakin berkembang, penduduknya akan semakin menyempit, lahan kita akan semakin berkurang. Nah, itu kira-kira gimana solusinya? Karena ini pertanyaan yang sangat bagus nih. Emang benar, semakin kedepannya Indonesia akan menjadi semakin maju. Betul. Semoga saja semakin Amin. maju dan semakin luas, penduduk yang semakin padat. Nah, di situ makanya peternakan itu dia tidak harus peternakan itu harus memiliki pikiran yang jauh atau membuat plan yang kedepannya. lebih jenius ya, menjadi harus peternak jenius lah ya. Kalau bahasanya itu peternak jenius, karena emang benar jika kita membuat suatu bisnis peternakan misalnya ayam, nah itu benar harus jauh dari pemukiman karena bau kotorannya. Betul. Nah, bagaimana cara kita untuk membuat peternakan ayam, bisnis ayam, walaupun dalam lahan yang agak sempit, pemukimannya padat. Nah, di sini kita harus berpikir jenius sebagai seorang peternak. Salah satu contohnya, misal kita mau buat ternak ayam, di sana terdapat banyak pemukiman atau dekat dari pemukiman. Salah satu caranya kita buat kolam ikan. Nah, di sana kita buat kolam besar. Nah, di atas kolam itu kita buat kandang ayam. Berarti ada dua ternak jadinya kan? Sekaligus dua peternak. Ya. Ternak ayam dan ternak ikan. Nah, di sana kita tidak terlalu susah. Yang pertama itu baunya tidak terlalu menyengat karena kotoran-kotoran ayam itu akan langsung jatuh ke air. Ikan itu misalnya sebut saja ikan lele misalnya. Nah, ikan lele. Oke, jadi rekan-rekan yang menonton, jadi jangan salah paham ya, karena kotornya itu langsung dimakan oleh ikan lele katanya tadi. Tapi jangan salah ya, jangan kira itu adalah sesuatu hal yang menjijikkan, karena memang ayam itu kan makan konsentrat ya, atau butiran itu pelet. Nah, itu kan sesuatu hal yang berasal dari jagung dan banyak pakan-pakan yang lain itu yang kemudian dimakan oleh ayam, lalu kemudian dimakan lagi oleh ikan lele itu. Jadi tidak jorok ya, termasuk tidak jorok. Oke, itu hanya klarifikasi saja. Siapa tahu ada yang bilang itu bekas tai ayam yang dimakan. Tuh, jangan sampai berpikir kayak gitu, rekan. Oke, lanjut. Sedikit klarifikasi juga. Kalau sudah misalnya tidak apa-apa ikan itu makan kotoran ayam, karena pasti kotoran itu juga kan akan diolah dalam tubuhnya menjadi daging. Pasti akan dipisah oleh tubuh, karena tubuh hewan atau makhluk hidup itu pasti ada di dalam tubuhnya, ada penyaringan. Mana yang kotor, mana atau bahan-bahan atau zat-zat yang tidak dibutuhkan pasti akan menjadi
kotoran juga. Nah, mana zat-zat yang baik itu yang akan menjadi nutrisi-nutrisi pada daging itu. Contoh, misalnya kita makan sayur dah. Nah, yang jadi kotoran itu kan zat-zat yang tidak berguna atau zat-zat yang tidak ada manfaatnya bagi tubuh. Itu yang akan menjadi kotoran, dan yang akan menjadi nutrisi itu adalah zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, ketika si ternak lele ini memakan kotoran ayam, pasti di dalam tubuhnya akan disaring juga, kan ada penyaringan. Karena di dalam tubuh itu, tubuh itu tidak akan pernah menerima hal yang tidak baik. Nah, pasti dia akan menetralisirkan. Nah, contoh ketika kita makan, kalau kita tersedak saja, pasti kita akan batuk karena dia salah masuk ke lubangnya. Nah, itulah salah satu contohnya. Di dalam tubuh ikan juga pasti akan begitu. Nah, dia akan disaring mana zat yang dibutuhkan oleh tubuh dan mana yang tidak dibutuhkan. Yang tidak dibutuhkan itu akan menjadi kotoran. Nah, begitu. Tidak apa-apa kita makan daging. Ya, betul. Oke, lanjut tadi di di pembuatan kolam itu, kemudian di atasnya ada kandang. Nah, bagaimana cara kita membuat kolam kandang di atas kolam? Kan itu mudah, sekarang udah ada. Kita buat pondasi di atas airnya kan, kita kosongkan airnya dulu, kita pondasi. Nah, di sana kita buat yang pertama kita kan mendapatkan 2 untung langsung. Yang untung dari ikannya gemuk-gemuk, yang semula kita ternak ayam, akan tetapi secara tidak langsung kita juga bisa ternak lele. Jadi kita bisa panen dua-dua. Nah, itu salah satu bagaimana cara kita berpikir jenius. Banyak sih cara-cara kita berpikir jenius, tapi itu salah satunya ya. Oke. Kalau mau juga kita manfaatkan kotoran-kotorannya itu sebagai pupuk. Ya, betul. Nah, karena semua kotoran itu pasti mengandung urea. Urea itu kan salah satu pupuk. Karena mengapa rabok atau pupuk itu pasti dia baunya keras, bau pesing, karena dia mengandung urea di dalamnya, begitu. Oke, jadi itu kesimpulannya apa tadi itu? Coba bisa disimpulkan sedikit. Jadi kesimpulannya, dimanapun atau kapanpun, dimanapun waktunya, kalau kita mau buat suatu bisnis, yang pertama itu kita harus berpikir secara jenius. Nah, itu dah secara jenius, dan bagaimana cara kita cara kita mengelola suatu peternak atau bisnis tersebut. Oke, jadi itu tadi saya sambung sedikit ya. Jadi tidak alasan meskipun Indonesia nanti akan maju, penduduknya akan padat, lahan akan menyempit, jadi tidak ada alasan untuk tidak bisa berbisnis peternakan gitu ya kira-kira. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Dan di sini saya mau disclaimer sedikit bahwa tadi di awal juga ada pembicaraan di awal bahwa speaker kita sudah mengatakan tadi kalau peternakan itu adalah profesi yang sering direndahkan begitu ya tadi, yang direndahkan. Apa sih peternak itu? Mungkin pikiran orang yang awam ya. Akan tetapi satu hal yang pasti atau poinnya di sini adalah bahwa memang peternak ini sangat sering diremehkan, sangat tidak begitu terlihat ya. Akan tetapi dampaknya sangat besar, tentu dampak positif yang dimaksud ya. Dampak positif bagi negara itu sangat besar. Kita ambil salah satu contohnya itu seperti anak yang stunting itu kan. Anak-anak yang stunting itu karena kekurangan protein gizi ya. Nah, sesuatu yang yang kurang gizi itu bisa kita ambil dari perdagangan atau peternakan ya. Seperti telur, susu itu kan lahir dari peternakan itu ya. Jadi jangan pernah memandang profesi dunia peternakan teman-teman atau rekan-rekan. Oke, terima kasih. Mungkin ini saja sekilas diskusi singkat. Oh, ada yang mau disampaikan mungkin? Ya, silakan. Sedikit untuk motivasi teman-teman yang mau mengambil peternakan. Ketika teman-teman mau beternak, pertama, ketika teman-teman mau membuat lahan, pasti yang teman-teman panggil itu anak teknik untuk bagaimana cara mendesain
lahan tersebut. Yang kedua, bagaimana dari segi pakan. Nah, di sana teman-teman pasti akan mengambil pertanian, karena pertanian itu dia akan bertani, dari pertaniannya di sana kita akan membuat pakan. Dari segi bisnis, ketika teman-teman mau membuat bisnis peternakan, pasti yang teman-teman panggil itu dari Fakultas Ekonomi, bagaimana mengatur perekonomian atau keuangan peternakan tersebut. Betul. Nah, ketika ternak teman-teman sakit, nah di sana teman-teman bisa akan memanggil anak biologi, mengapa dan bagaimana ternak ini bisa sakit. Nah, begitu. Oke, jadi simpulannya sedikit ya dari saya tadi itu, bahwa profesi peternakan ini sangat nyambung ya, sangat nyambung sama semua jurusan ya. Dan Kalau misalkan peternak sapi atau ayam, misal ada yang sapinya yang sakit atau gimana, kita bisa ambil teman-teman yang dari kedokteran hewan ya, kedokteran hewan. Sebenarnya kita mau berbisnis, kita bisa panggil anak-anak ekonomi, dan begitu juga seterusnya. Semua intinya semua jurusan yang ada di dunia perkuliahan itu saling menyambung. Jadi jangan pernah memandang rendah profesi atau jurusan orang-orang lain. Mungkin kita belum perkenalan tadi sebelumnya. Dan jadi diskusi ini adalah diskusi yang bisa dibilang perdana ya. Diskusi yang tiba-tiba lah tadi ya. Tiba-tiba karena rekan saya yang di sini dari IKMA DN. Jadi kita punya organisasi namanya IKMA DN, Ikatan Mahasiswa Alumni Darul Muhajirin. Nah, di sana kita belajar sedikit-dikit lah, diskusi sedikit-dikit. Kami memang tidak seperti orang yang pintar, pandai bicara atau lain sebagainya, punya pemikiran intelektual, punya pemikiran yang jenius, yang luas, yang tinggi. Akan tetapi di sana di IKMA DN kami masih belajar, dan di sini kami masih belajar. Dan itulah tujuannya IKMA DN, supaya kita bisa sharing-sharing. Dan saya juga atas nama Marzuki Hidayatullah, dan saya berkuliah di Universitas Islam Negeri Mataram. Di sana saya mengambil jurusan komunikasi dan penyiaran Islam di sana di UIN Mataram. Dan saya jadi IKMA DM itu ada tiga sebetulnya. Yang pertama itu ada Ikatan Mahasiswa Alumni Darul Muhajirin atau IKMA DM Komisariat UIN Mataram, dan saya berada di sini. Kemudian ada IKMA DM Komisariat Universitas Mataram, dan di sana ada rekan saya yang ini sebagai teman diskusi saya tadi atas nama Maula Asrofi. Semester berapa? Semester 2. Semester 2 ya, masih baru. Dia masih baru, tapi alhamdulillah pemikirannya cukup cukup dibilang lumayan ya. Bisa dibilang lumayan terkait dengan pemikiran, kemudian cara-cara dia berkomunikasi tadi. Dan yang terakhir adalah IKMA DM cabang Kota Mataram, Ikatan Mahasiswa Alumni Darul Muhajirin cabang Kota Mataram. Jadi dialah yang menaungi kedua komisariat tadi, IKMA DM komisariat tadi. Dan mungkin itu saja diskusi perdana atau diskusi sharing-sharing lah bahasanya. Sharing-sharing biasa, sharing-sharing mendadak. Oke, tadi itu adalah sharing-sharing biasa ya rekan-rekan. Jadi di IKMA DM itu panggilannya adalah rekan-rekan ya. Yang rekan untuk cowok dan rekannya untuk cewek. Dan mungkin itu saja. Dan di sini kami masih belajar, tidak ada untuk kesombongan atau apa. Di sini murni untuk masih belajar diskusi supaya lancar komunikasinya nanti. Mungkin ini saja dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton.